Kaget sih tadi aku tiba-tiba Mia 5 orang tuh. Udah kayak main custom tuh ya. Tapi Hierarchy Hoshi untuk fase banning pertama mereka dengan Chow dan juga Angela yang diantisipasi. Sementara Evil masih dengan chip yang harusnya 100% ban pick rate sih sampai sejauh ini. Masih 100% ya untuk di stream ID kebetulan. Dan Suyo juga kayaknya agak jarang-jarang terlepas nih ya. Sebenarnya pernah sih kelepas kemarin. Cuman kayaknya udah selesai Suyo nih. Semenjak hari pertama kemarin. Bahaya. Terlalu berbahaya ya. Tapi untuk banning ketiga dari Hierarchy Hoshi, apa yang mereka persiapkan nih? Apakah Matilda? Mungkin kemarin sih mereka sering banget ban ini sih Alpha. 3 kali waktu ketemu sama Alter Ego 2 kali ketemu Alter Ego X, bandnya Alpha terus nih di band ketiganya. Cuman ya mereka bisa mainin Alphanya itu sendiri. Karena kalau bicara tentang fighter kemarin bahkan kan X-Borg 2 kali juga muncul buat Sutsujin. Iya. Menarik nih karena banning ketiga apakah akan fokus lagi ke arah Alpha. Dan Alpha kembali sesuai dengan yang aku prediksikan tadi. Kali ini jawabannya apa nih? Oh, ini masih banyak banget hero yang posibilitasnya bisa diambil di first pick nih. Kayaknya bisa ban Fovius gak sih? Adu Fovius aja Dairen Chushin Yif ya. Kayaknya boleh sih ya. Boleh sih ban Foviusnya. Atau mau Matilda mungkin, tapi kayak Fovius Dairen kemarin bikin mimpi buruk. Apakah bener nih dari Ken-nya mau dibuat mimpi buruk juga nantinya? Fovius sih kayaknya. Matilda bisa di first pick nanti sama RRQ, tapi gak masalah. Biar ini RRQ lagi bikin evil galau ya kan. Kayaknya midlane-nya soalnya bisa diadu nih antara Chushin atau Yif. Atau bahkan ya kalau bicara tentang hero nyamannya untuk Rins kan juga ada Aurora. Masih bisa. Cuman kayak Fovius ini terlalu meresahkan sih. Tapi gak Chushin yang di ban. Mau Yif, mau Fovius atau Matilda? Nah ini dia nih. Menurut aku kalau misalkan emang RRQ mau lepas Yifnya, Matilda ambilnya sekarang. Kayaknya sekarang better Matilda dulu sih. Seenggaknya, tapi enggak loh. Mereka lebih prefer untuk Dairen dengan Foveusnya. Dan jawaban apa dari tim Evil yang akan mereka persiapkan? Nggak boleh melepaskan Matilda sih, karena kombinasi Matilda Foveus kayaknya sangat-sangat repotkan ya. Udah nggak ada yang jelas. Sekarang Matilda sih kalau sampai dilepaskan juga. Yif Matil ya. Yif Matil boleh sih. Atau Yifnya bisa lepas aja. Matilda lumayan enak kok buat cover dari Yif. Tapi mungkin Matilda bakal bisa diambil karena bukan cuma sekedar kombonya aja sih. Kalau udah di tangan Idok tuh kemarin backupnya, ngejarnya, ngeganggunya, bikin miskalkulasinya. Bahkan kemarin kalau nggak salah siapa yang mau tumbang Rins deh, dia diselamatin. Pakai Flash of the Oasis yang menyala bangku. Dan kali ini pilihan dari tim Evil Singapura. Apakah Matildanya akan terlepas ke tangan Hierarchy Hoshi? Atau mereka mengambil dulu Hylos dan juga Fanny. Ini dia ya, untuk 2 hero awal yang diambil, Fanny yang terlepas, yang akan digunakan nantinya oleh Boyet nih. Ini Marky reuni sama Ken ya. Beda dong, nggak ada super ya depannya ya. Beda ya. Valentina secara pasti sekarang diamankan. Oke, melupakan ke arah Yif ya, karena kebetulan lawannya Fanny ya bang. Kayaknya susah banget nih Yif mid lane yang cukup aman lah. Iya, bisa menghindar juga. Tapi 2 kali kemarin emang Prayo Valen banget sih untuk Rins. Menarik nih ya. Strategi apa yang dipersiapkan nih dengan Valentina yang selalu diamankan oleh teman-teman dari Hierarchy? Aman lawan Assassin sih. Aman lawan Assassin. Lumayan lebih aman lah ya, walaupun gak aman-aman banget. Tapi dibanding kayak hero patung Yif gitu kan. Iya sih, yang berdiam diri, Fanny bisa bebas dengan skill kabelnya. Dan pick ketiga, yakin nih gak ada Matilda nih? Beneran gak ada ternyata Khalid yang mereka ambil. Khalid Rom ya harusnya di tangan Idok. Ini bagus sih. Sebenarnya aku suka banget karena memang ya kalau sampai Matilda diambil sekarang ya lagi-lagi Khalid secara power ya early game bisa buat ngeganggu banget ke arah Matilda, sehingga Matildanya nggak jalan tuh misi-misi awalnya tuh. Ngebuka visionsnya, ngeganggu-ganggu jungle lawannya tuh nggak bakal bisa jalan sih. Tapi 2 fighter ya, frontline walaupun sebenarnya belum ada sisi pasti nih untuk menghentikan laju bagaimana Fanny-nya. Tapi Aurora dulu yang diamankan. Mereka mau coba untuk membalas dengan adanya area of effect yang besar, crowd controlling yang besar juga tentunya. Setidaknya kalaupun ditabrak dia punya Pride of Ice, membeku. Bener. Dan mungkin secara kemampuan dia untuk bertahan hidup juga kan lebih nyaman ya dengan Pride of Ice-nya ya. Kita masuk ke fase banning yang kedua nih. Masih belum terlihat hero untuk Sutsujin dan juga untuk Skylar. Memang masih banyak sebenarnya. Dari pool hero juga kita baru lihat ada 2 jungler potensial aja yang dihilangkan. Tapi untuk Skylar benar-benar masih aman, semua hero marksman, magical damage hero yang di gold lane juga terbuka. Tapi Bane yang mereka antisipasi. Jungler fighter sih memang harusnya udah targetnya Sutsujin ya. Mungkin abis ini kalau emang concern banget nih dari tim Evil buat Sutsujin, X-Borg bisa kena ban sekarang. Kemarin 2 kali ya X-Borg ya.
ketemu Fanny sebenarnya ya early game harusnya Fanny bisa ngebuat Viraga Armornya dipecahkan ya. Tapi masuk late game. Tapi masalahnya Fanny-nya nih aman gak? Iya sih. Ketempelan siapa nih? Mau ketempelan Kang Pasir? Apa ketempelan abang-abang bawa monumen? Tinggal pilih aja nih. Wow, tapi ada Hilda yang diantisipasi dan somehow ya untuk di patch sekarang Hilda nih benar-benar udah mulai jadi prio banget ya untuk di XP ya. Iya, kayak presensinya. Apalagi kan sekarang udah mulai kelihatan strats yang mid lane-nya ambil EXP, EXP-nya di tengah buat ngerusuh ke arah purple buff ataupun ya apalagi korbannya tuh kebanyakan assassin kan. Iya. Tapi walaupun sebenarnya apakah ini ada aroma-aroma Sutsujin bermain assassin? Kayaknya. Hayabusa sebenarnya juga benar. bisa aja sih untuk diambil. Itu tadi aku mau bahas atau sih. Nolan. Ini Hayabusa masih terbuka, Nolan juga masih ada. Sebenarnya masih beberapa pilihan assassin yang power juga. Menurut aku masih terbuka untuk Sutsujin ya. Link juga masih ada. Hayabusa yang tadi kita bahas juga langsung dihilangkan dan banding terakhir nih. Apalagi nih hero yang bisa ngeganggu mungkin presensinya ke arah jungle dari RRQ Hoshi. Dan seharusnya kalau dari segi XP atau roam ini masih cukup fleksibel untuk high loss-nya ya. Jadi mereka harus benar-benar mikir nih satu band terakhirnya yang bisa ngeganggu di awal tuh apa. Apakah mungkin Terizla nggak sih? Terizla atau Grok mungkin? Ini kan 3 hero melee range ya. Oke. Kayak Terizla bisa di opsi ya. Jadi opsi sih. Apalagi ngelihat dari Terizla kan sekarang juga udah mulai bermunculan lagi ya dengan opsi tapi Gatot kaca. Oke, menarik nih ya untuk banding terakhirnya. Dan jawaban untuk di pick keempat dari tim Evil, mereka masih membutuhkan gold laner yang kuat early game mungkin agar nantinya presensi di early game dari teman-teman Evil Singapura juga berjalan dengan mulusnya dengan membawa Fanny. Pasti early game dia bakal main agresif banget. Apakah mau coba mengambil counternya? Moskov sih. Atau kalau mau early juga ada Bruno. Bisa. Banyak lah, Beatrix juga udah opsi banget sekarang, kayaknya banyak banget yang menggunakan per Beatrix kan di dunia ini. Per Beatrix. Karena enak banget Beatrix tuh, dia clearnya cepet, bisa jadi high ground defense. Early game 1 Blade of Despair udah nyakitin banget. Iya, atau ya kalau misalkan emang mau nyari penetration ada Nathan juga kan sebenarnya, tapi Tigreal. Menandakan high loss-nya EXP berarti. Oke, Tigreal yang di pick. So, assassin apapun harusnya udah gak ada yang punya imin lagi kecuali Link ya. Tapi kita nggak tahu nih apakah Linknya akan diambil atau enggak. Atau mau coba bawa fighter. Fighter yang terlepas udah nggak ada sih harusnya untuk jungle ya. Julian paling ya kayaknya fighter. Julian cukup X-Borg aman. masih ada. Oke, X-Borg ya. X-Borg, Julian masih jadi opsi nih untuk fighter-fighter zaman now. Dan harusnya X-Borg juga oke sih. Masih oke nih. Gak bisa di burst juga kan sama Fanny. Iya. Berarti tinggal PR berarti Marky nih yang akan memunculkan. Nah ini Link, ternyata itu band Hilda ini udah obvious banget sih bakal munculin assassin. Oke. Makanya bandnya dari Evil kan ke Haya, tapi ya Linknya terbuka dan Moskov. Nah akhirnya prediksi gue kagak salah kan. Kemarin gue Moskov lo keluar Layla. Tapi jujur dengan Moskov yang diambil di akhir ya, ini memang ngebuat Markinya bisa ngejawab sih untuk pembelian ke arah Moskov tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin pick keempat tadi, Tigreal sebenarnya bisa ke arah marksman dulu kan, karena udah ada Khalid sama Povius gitu, udah nggak mungkin lagi ngambil roamer. Jadi benar-benar mau coba gimana caranya untuk Marky bisa memenangkan match up-nya dengan Skylar nanti di laning phase-nya nih. Sebenarnya banyak ya, kayaknya butuh DPS sih buat ngebuyarin si Povius dan juga Khalidnya. Iya sih. Nathan bisa jadi opsi sekarang. Oke. Nathan atau mau Nathan. Terima kasih. Wow, ini dia ya untuk draft dari kedua belah tim dan Nathan. Jawabannya adalah apakah bisa nih Nathan untuk memenangkan match up laning phase-nya dengan Moskov yang kita tahu sama-sama punya damage yang menembus dari segi basic attack-nya dan sama-sama punya power clear yang cepat juga. Tapi masalahnya early game memang damage dari Nathan ini ya harus mau nggak mau gitu ya, ngebuat Moskovnya harus bermain jauh lebih aman nih. Dan juga pertanyaannya siapa yang akan menghentikan laju dari Link nantinya, karena sisi pastinya agak susah ya untuk Tigreal. Karena kalau dari sisi RRQ Hoshi mereka punya Moskov yang seenggaknya Spear of Misery itu bisa ngebuat dari Fanny. Bener. Lagi terbang nancep ya kan. Single target juga kan, lebih mudah kan. Kayak layangan nancep yang gitu dong konsepnya. Tapi menurut kalian semua, teman-teman semua, kira-kira siapa yang bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Apakah RRQ Hoshi atau Evil Singapura? Tapi kalau kita berdua sih kayaknya RRQ Hoshi udah sih. Pasti. Udah pasti ya sih kita kayaknya. Kita udah bakal dukung RRQ Hoshi yang akan bertanding juga dengan munculnya Link di tangan Sutsujin nih. Udah mulai berbeda karena kemarin fighter dan sekarang memunculkan Battle of Assassin. Oke, dan match pembukaan di hari kedua ESL Snapdragon Pro Series Asian Pacific Open Finals.
RRQ versus Evil Singapore. Let's get jump to the line of down. Let's go. Nah, waduh, tiba-tiba udah ada yang sekarat tuh bang. Bentar, powerful, recall. Waduh, ini buang waktu banget berarti ya. Yang biasanya kalau kita tahu untuk Tigreal ini bisa main agresif dengan Sacred Hammer-nya. Ya. Tapi ini dipaksa recall. Masalahnya emang head to head dengan Khalid. Siapa yang bisa nahan damage dari desa tornadonya Khalid kan? Apalagi di early game belum punya physical defense yang cukup juga. Dan lihat di bagian atas bahkan Marky di first blood oleh Skylar. Wah ini Idoknya agresif banget ya. Idok udah langsung bermain ke arah lane dari Skylar yang benar-benar akhirnya menghasilkan first blood yang cukup mahal juga. Keuntungan bisa diambil di menit yang pertama untuk RRQ Hoshi. Ya ini masalahnya kita lihat Marky yang udah juga nge-trigger Purify-nya gitu. Dengan gak bawa flicker ya jadi target yang mudah untuk Idok juga ngeganggu dari awal-awal game. Keuntungan di awal ini langsung membuat RRQ Hoshi leading di angka 700 gold. Ya power Geisha. Pikirnya Skylar itu ya. Purify juga sih ini masalahnya untuk Skylar-nya, jadi bakal susah buat diculik bersama dengan Powerful ataupun dari Seilahnya. Sementara untuk Marky ini benar-benar di-freeze dulu dari segi wave-nya juga. Idok bermain kembali agresif, mencoba untuk membantu kembali bagaimana laning phase dari Skylar. Selalu dengan pressure yang begitu besar di menit pertama, bahkan membuat Evil mau nggak mau harus bermain lebih aman di bagian bawah. Lihat gimana Ken juga dipukul mundur dan seperti dia nggak bisa kontes di turtle pertama nanti. Susah tapi udah mulai masuk kali ini Boyet. Terangkat Dark Wave again and again Dairen. Dan juga kombinasi bersama dengan Rins. Dark Wave bencana dari Dairen. Dairen dianya Dark Wave nih. Kembali dengan satu momentum yang membuat Boyet ini nggak bisa escape lagi. Sujin Attributions nggak ada gangguan dan Purple Buff sebenarnya bisa dituju, tapi masalahnya HP dari Sujin nggak terlalu banyak loh untuk bisa masuk ke lini pertahanan dari Evil Singapura. Dan lihat gimana Ken tertinggal beberapa experience di bawah dari Dairen, membuat harusnya Dairen udah bisa megangin nih. Hylos-nya nggak akan dikasih ruang gerak. Infernal Pursuit terus-menerus dibuka untuk mengganggu dan juga Dark Wave, kombinasi skill yang ngebuat Ken terpaksa recall lagi. Hampir solo pick off terjadi di bagian bawah. Hampir ya. Saya agak ngilu ngeliatnya. Udah gak sih nih Dairen jangan kasih Phoveus nih begini nih. Bencana soalnya. Bener-bener diacak-acak juga dan bahkan Implosion kali ini sudah mulai terlihat, tapi itu adalah Implosion tiruan yang dimiliki oleh Rins. Powerful hampir saja bisa ditumbangkan, tapi memang selamat. Walaupun Spear of Destruction hampir saja bisa menggagalkan satu buah recall yang dilakukan, tapi setidaknya ini resource-nya terbuka loh. Flickernya tadi terpakai. Iya, itu menguntungkan sekali sih untuk RRQ Hoshi karena mereka sekarang udah mulai bermain jauh lebih agresif. Lihat gimana tempo permainan yang langsung ditingkatkan. Satu Fire Beetle diambil di atas dan Idok udah bener-bener main di area jungle. Dan terlihat Marky coba di follow up, Raging Sandstorm ke lini belakang, tapi Marky dipaksakan dengan Tempest of Blade dari Sujin. Mencoba untuk escape, melarikan diri menjauh dari jangkauan Powerful dan juga Boyet. Oke, menit ketiga 1800 gold lead yang dipegang oleh RRQ Hoshi. Jadi awal yang baik, bagaimana menandakan juga bahwa sang assassin Sujin ini terbilang baik-baik aja nih. Ini bakal jadi bom waktu nantinya untuk tim Evil, walaupun dari satu asuransi di area late game-nya mereka punya Marky. Tapi masalahnya Marky punya escape yang cukup gak nih untuk melakukan pelarian diri atas kejaran yang dilakukan oleh Sujin nantinya. Tadi Sacred Hammer, Implosion juga mulai dibuka dan bahkan kali ini Idok terkena satu buah interference yang membuat dirinya pun harus sedikit kegalauan. Dan juga Boyet menjadi pertukaran nyawa. Kombinasi kembali terjadi antara Dairen dan juga Sujin untuk bisa menumbangkan sang jungler dari tim Evil. Ya masalahnya sekarang per buff juga bisa untuk dikontes oleh Sujin dan yap masih menunggu momentum untuk mengambil dengan retributions-nya. Dengan gak ada purple buff membuat Boyet harusnya terbatas nih pergerakan dengan steel cable-nya. Bahkan turtle kedua, menurut aku RRQ Hoshi udah nggak bisa direbut lagi sih. Di bagian lain, lihat gimana Boyet coba untuk mengejar ketinggalan di area orange terlebih dahulu dan bottom lane. Lihat Dairen, wow, udah bener-bener megang buat ke arah Hylos sih. Itu bayangin Hylos saya kena timpa, pusing tuh balanya. Begitu Hylos yang punya HP tebel ya. Iya. Gimana kalau korbannya Marky kan, itu bakal lebih mengerikan lagi. Satu buah heptasis sudah dimiliki oleh Boyet. Agak sedikit terlambat harusnya ya, apalagi segi farmingnya juga delay juga dengan hilangnya purple buff, dengan hilangnya juga nyawa 2 kali. Ini ngebuat semakin sulit keadaan dari tim Evil dan bahkan Turtle pun tidak akan terjadi adanya kontes. Masih ada solo Turtle yang dilakukan oleh Sujin, membuat dari levelnya sekarang sudah semakin memimpin dengan perbedaan 2 level antara kedua belah jungler. Yap, terkena Implosion kopian, tapi lihat gimana Powerful mencoba untuk kembalikan keadaan, tertangkap. Tempest of Blade terpaksa diaktifkan, mencoba untuk escape Sujin.
Mengambil semua Defiant Sword dan terkena Spear of Destruction, Spear of Misery. Skylar masuk, Sayla terjebak. Ken memang dikejar, tapi sepertinya Ken masih bisa diselamatkan. Oke, dan Kennya juga terlalu dalam sih sebenarnya kayak kalau coba paksa, tapi seenggaknya nih RRQ mereka bisa fokus untuk menghancurkan satu buah outer middle turret, dan Ken sudah mulai berada di lini paling depan. Raging Sandstorm dari Idok, dan bahkan Ken kali ini HP-nya tidak tertolong lagi. 1 point kill kembali ditabung oleh RRQ Hoshi, walaupun Evil menukarkan nyawa Ken dengan mempertahankan satu outer middle turret. Say thanks to Diren ya. Tadi timing dari Raging Sandstorm-nya on point banget, ngebuat Rinsnya juga selamat, bisa escape tanpa menggunakan Purify-nya. Kali ini gangguan dari Diren. Wah, udah mulai ngeganggu Boyet lagi nih. Dark Wave dibuat purple buff-nya keluar dari dalam area bush. Diliatin doang. Diliatin doang. Retry-nya dipaksa dipakai ya, tapi di area top lane Idok jangan lupakan dia masih punya Quicksand Guard yang bahkan ngebuat dari Khalid ini pun jarang-jarang untuk bisa melakukan recall tuh kayak tadi. Dia langsung masuk rumput, dia langsung berdoa di situ, betapa meditasi ya kan. Darahnya bertambah lagi, tapi ya ternyata upaya dari Evil untuk bisa mempertahankan outer middle turret tadi dengan menukarkan nyawa dari Ken ini gagal karena ternyata RRQ Hoshi masih punya celah untuk menabrak outer turret tersebut, sehingga keuntungan lagi-lagi bisa ditabung oleh RRQ. Jadi sia-sia ya semua usaha yang coba dilakukan oleh tim Evil. Dan memang kali ini dengan 2 turret yang dihancurkan, ada Glorious Pathway yang coba untuk dibuka, menangkap Skylar kah? Masih terlalu jauh seperti target yang mereka tuju. Di sisi lain, gangguan dari 4 player RRQ terlihat di area jungle. Evil, mereka coba untuk bermain jauh lebih aman karena kalau mau teamfight lagi sekarang dengan gap 5.000 gold, menurut aku nggak bijak sih untuk mereka bisa lakukan. Dan rencana apa yang akan dilakukan oleh tim Evil untuk bisa menemukan winning condition mereka? Karena kayaknya split push juga agak susah sih. Kebetulan dari RRQ-nya mereka bawa assassin juga yang punya mobilitas kencang. Sementara Powerful udah mulai di zoning out dengan adanya eksekusi terhadap Turtle menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi, dan itu dia upaya split push dalam keadaan Sutsujinnya lagi secure Turtle, dan mungkin itu the best thing yang bisa dilakukan sama tim Evil. Ya, tapi kali ini kayaknya untuk Fanny dari Boyet nggak akan bisa mendapatkan purple buff lagi ya, karena udah dijagain juga sama Idok. Dan item Ancients terlihat memang dengan adanya 2 item yang udah dibuild oleh Skylar, Corrosion Sight dan Golden Staff masih menuju ke arah Demon Hunter Swords untuk pelengkap sebagai Trinity item attack speednya. 5 player berkumpul Evil membuka conceal dari Powerful dan mencoba untuk mempertahankan purple buff milik Boyet. Yap, tapi kayaknya susah sih. Ini benar-benar coba untuk dijagain juga, tapi di sisi belakang Rins sudah mulai terkena dengan adanya cicilan dari damage yang disumbang oleh tim Evil. Purple buff masih bisa diamankan di tangan dari Boyet setidaknya, tapi lihat inner turret di bottom lane tidak terelakkan kepergiannya. Langsung bisa dilululantakkan dengan adanya Skylar yang free banget sedari awal. Gak ada ganking yang bisa dilakukan karena mau farming aja susah, gimana mau ganking gitu loh. Iya, dan sejauh ini juga cukup apik ya untuk RRQ Hoshi, nggak ada mistakes yang mereka lakukan dan membuat Evil semakin tertekan lagi. Dan 1 melawan 2, Diren memang memegang Powerful. Rins maju dengan Ken Shade-nya, Spear of Destructions dan Powerful down. Kali ini Ken mencoba untuk lagi-lagi memberikan bantuan, tapi nggak ada yang bisa dia selamatkan karena orange buff pun sekarang diambil oleh Sutsujin. Wah, ini udah nggak ada sumber daya lagi nih ya buat Evil. Perbedaannya sekarang sudah menginjak ke 4 level. Tapi untuk perbedaan paling jauh kayaknya masih dipegang sama Rebellion lawan OD kemarin sih. Bedanya 5 level bang. 5 level? Ya, terus bedanya 13.000 di menit 9N. Wow, Marky. Marky masih ada Purify. Dan bahkan kali ini 1 point potion Dark Wave dan Raging Sandstorm menjadi kombinasi yang begitu mahal. Walaupun Sutsujin berhasil ditumbangkan, tapi HP pemain dari Evo udah mulai low. Free hit dari arah belakang dari Skylar menghasilkan double kill, sehingga Evo harus kehilangan 3 pemain mereka. Wow, lihat gimana tadi kombinasi dari semua skill source yang dimiliki oleh RRQ. Raging Sandstorm menjadi mimpi buruk untuk teman-teman Evil. Mereka dipaksa untuk bermain dalam area base turret yang sekarang bahkan udah gak ada pasif dari base turret top lane. Membuat lord pertama ini bisa loh untuk setidaknya menghancurkan lebih dari 1 base turret dari Evil. Oke, dari 7.600 juga ini beda goldnya udah lumayan kerasa. Wih, itu Marky kena piercing damage-nya Skylar aja udah langsung kehilangan sepertiga dari full HP-nya. Bahaya, dan itu dia 1 buah Quicksand Guard yang buat dari Idok bener-bener dia nggak perlu buang waktu buat recall, dia udah tinggal aja Quicksand Guard, HP-nya bertambah dan membuat akhirnya dari sang roamer ini pun selalu hadir gitu loh untuk ngasih pressure, ngasih poking damage-nya juga, dan bahkan nggak segan-segan untuk memberikan inisiasi dengan Raging Sandstorm-nya. Iya, dan tadi kalau kita lihat dari players goldnya, ini Skylar masih ada di puncak dengan 8.700 gold. Coba ditangkap Skylar, 1 melawan 3 dikejar dengan Golden Sepatu di bagian bawah. Skylar berhasil selamat
dari sergapan 3 member Evil dan mencoba dibalikan kembali keadaannya. Powerful dikejar, maju Rinse kembali, terkena efek Implosions. Tapi lihat di sisi lain, Skylar berhasil mendapatkan satu. Walaupun memang ya terkena dengan adanya satu kejutan 3 pemain, tapi di sisi lain pun Marquee dihilangkan. Ken tertinggal tidak ada double kill. Sayla tidak terselamatkan. Boyet sendirian. Boyet harusnya ketahuan, tapi Silkia dan juga Cutthroat-nya gagal. Damage-nya belum cukup dan bahkan Boyet harus tertimpa dengan Infernal Pursuit. Kali ini wipe out di tangan Ararki Hoshi. Dan kali ini Lord yang mereka dapatkan mendekat ke arah atas dari Evil. Fokus untuk one straight push, tapi satu katapult sepertinya nggak bisa untuk membuat ini menjadi game milik RRQ. Masih menunggu laju dari Lord di bagian atas dan mereka coba untuk menghancurkan semua struktur dari Evil. Tapi kalau Marquee-nya udah up juga, harusnya defense masih bisa sih untuk tim Evil. Walaupun 3 base turret sekarang sudah mulai dirontokkan satu persatu. Lord masih akan segera dikawal Implosion, curian dari Resin. Bahkan itu dia Reggie Sensor Flicker hidup. Kode karena 2 orang sekaligus. Grand Fatal telah dibentangkan, namun kali ini Ken tertinggal sendirian. Cutthroat lagi-lagi masih belum punya damage yang cukup dan bahkan terkena lagi damage yang begitu besar. Killing spree diamankan Sutsujin dan bahkan double kill. Bermain steel cable, triple kill coming from Sutsujin. Base-nya terbuka kali ini. Ararki Hoshi akan menyelesaikan gamenya di 11 menit saja. 11 menit yang dibutuhkan untuk RRQ mengamankan game yang pertama. Evil dibungkam dan lihat gimana sang raja dari segala raja berhasil bisa